Udah muncul, bapak, ibu-ibu ya, udah muncul ya semuanya ya. Kita ulangi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia dari kelas DHDH akan mempresentasikan jurnal kami dengan judul Perancangan Meja Kerja Adjustable untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja. Kelompok 6 ini terdiri dari 4 orang, yaitu Maureen Salsabila Sahid, Andin Faranita Samara, Fadil Ramadan, serta Ida Bagus Putu Mantra Cahya Diarta. Untuk yang pertama, kita akan menuju abstrak yang isinya perkembangan pekerjaan dan aktivitas manusia telah mendorong inovasi dalam perancangan meja kerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Meja kerja tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat untuk bekerja, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi penggunanya, khususnya di sektor industri. Meja kerja memiliki peran penting dalam aktivitas sehari-hari. Namun, banyak meja kerja yang hanya tersedia dalam desain standar dan terbatas dalam fleksibilitas penggunaan. Dalam konteks ini, meja kerja adjustable muncul sebagai solusi inovatif. Meja kerja adjustable dirancang untuk mengakomodasi variasi proporsi tubuh kerja, memungkinkan penyesuaian tinggi meja sesuai dengan kebutuhan individu. Selain itu, meja ini juga dapat dengan mudah dipindahkan ke berbagai lokasi kerja dengan meningkatnya kenyamanan dalam bekerja. Diharapkan bahwa produktivitas pekerja dapat meningkat, memberikan manfaat langsung bagi perusahaan. Jurnal ini berjudul Perancangan Meja Kerja Adjustable untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya desain meja kerja yang fleksibel dan dapat disesuaikan. Jurnal ini memberikan wawasan tentang berbagai aspek perancangan meja kerja adjustable, termasuk metode pengukuran proporsi tubuh manusia, bahan yang digunakan, dan manfaatnya terhadap produktivitas kerja. Harapannya, jurnal ini akan memberikan wawasan berharga bagi pembaca dan mendorong penggunaan meja kerja yang dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas dalam lingkungan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penulisan jurnal ini. Pekerjaan dan kegiatan manusia telah memberikan beberapa inovasi dalam perancangan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya dalam perancangan meja. Seiring perkembangan zaman, meja dibuat dengan berbagai variasi agar dapat membantu pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Meja kerja tidak hanya dirancang untuk membantu pekerjaan, namun meja kerja diharapkan dapat disesuaikan sesuai dengan proporsi tubuh pengguna agar menciptakan kenyamanan saat bekerja. Meja kerja adjustable merupakan desain meja yang dapat diatur ketinggiannya, menyesuaikan dari proporsi tubuh rata-rata dari pekerja. Meja kerja adjustable dapat memberi kenyamanan dalam bekerja, seperti ketinggian yang dapat diatur, dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan meningkatkan kenyamanan saat bekerja, diharapkan pekerja dapat meningkatkan produktivitas kerja yang secara langsung berdampak kepada keuntungan perusahaan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat jurnal dengan judul Perancangan Meja Kerja Adjustable untuk meningkatkan produktivitas kerja. Dengan diharapkan pembaca dapat mengambil manfaat dan dapat memahami isi dari jurnal ini. Selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, kita memulai dengan melakukan observasi awal. Lalu selanjutnya kita melakukan identifikasi masalah, lalu dilakukan pengumpulan data seperti data ukuran tubuh antropometri, tabel Reba, dan juga ROSA. Lalu selanjutnya kita olah data dan didapatkan analisis datanya. Lalu selanjutnya didapatkan juga solusi dari permasalahan tersebut dan akhirnya kesimpulan. Data primer adalah data yang didapatkan dari pengamatan yang dilakukan secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan pengukuran tubuh para pekerja dan metode wawancara. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dibahas oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh saya. Kami melakukan pengumpulan data melalui pengamatan dan kuesioner terhadap para pekerja yang menggunakan meja kerja yang tidak ergonomis. Yang pertama, kami menggunakan fast questionnaire untuk mengetahui informasi mengenai kelelahan fisik dan mental para pekerja. Terdapat 10 poin pertanyaan dengan bobot nilai 1 sampai 5, di mana nilai 1 artinya tidak pernah, nilai 2 artinya kadang-kadang, nilai 3 artinya teratur, nilai 4 artinya sering, dan nilai 5 artinya selalu. Berikut ini merupakan tabel data rata-rata hasil fast questionnaire dari poin 1 sampai poin 10. Kemudian, berdasarkan hasil
data tersebut, kami melakukan uji reliabilitas dan juga validitas menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan uji reliabilitas, didapatkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,918. Nilai Cronbach alpha ini yang didapat dari percobaan ini didapatkan lebih besar daripada nilai R hitungnya, maka data yang didapat dinyatakan reliable. Kemudian, berdasarkan uji validitas, didapatkan nilai R hitung yang lebih besar daripada nilai R tabel, maka data dapat dikatakan valid. Selanjutnya, berdasarkan tabel berikut, pekerja kadang-kadang merasa cepat kelelahan baik secara fisik dan juga mental. Meja kerja yang tidak ergonomis dapat mengakibatkan dampak baik secara fisik dan mental bagi pekerja. Akibatnya akan terjadi penurunan produktivitas pada pekerja yang dapat menurunkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, kami melakukan observasi terkait posisi kerja para pekerja, kemudian kami menggunakan metode REBA. Kami memasukkan data posisi kerja ke dalam aplikasi ErgoVelo seperti gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bahwa terdapat data posisi leher, batang tubuh, dan juga kaki pekerja. Kemudian kami olah menggunakan aplikasi berikut. Hasilnya dapat dilihat pada slide selanjutnya. Metode REBA ini dapat digunakan untuk menilai resiko para pekerja yang berdasarkan aktivitas sehari-harinya. Pada penelitian ini didapatkan nilai 4-7 yang tergolong ke dalam medium risk atau perlu dilakukan investigasi ulang dan perubahan pada posisi kerja. Dan setelah kita melakukan perbaikan didapatkan nilai REBA 2. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah kami menggunakan metode ROSA, di mana artinya adalah salah satu metode pada ergonomi untuk penilaian dirancang mengukur resiko yang terkait dengan penggunaan serta untuk menetapkan tingkat tindakan perubahan berdasarkan laporan dari ketidaknyamanan oleh pekerja. Di mana setelah kami mengumpulkan data, didapatkan nilai ROSA sebelum perbaikan adalah sebesar 6 dan dibutuhkan perbaikan. Selanjutnya, untuk hasilnya, setelah kami melakukan perbaikan dan mengambil beberapa data, didapatkan nilai ROSA 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain meja adjustable yang telah kami rancang. Pada gambar yang sudah terlampir bentuk dari meja, di mana kaki meja ini dapat diatur ketinggiannya sesuai dengan proporsi tubuh dari para pekerja. Untuk gambar ini terdapat dua alternatif. Alternatif pertama yaitu menggunakan besi hollow, di mana besi hollow ini lebih kuat dan lebih tahan terhadap cuaca. Sedangkan untuk alternatif kedua menggunakan baja ringan, di mana baja ringan ini lebih ringan dan lebih fleksibel sehingga meja lebih mudah untuk dipindahkan kemana-mana. Kami menggunakan desain alternatif kedua karena menyesuaikan dengan tujuan dari jurnal ini, yaitu menciptakan meja yang adjustable dan mudah untuk dipindahkan kemana-mana. Selanjutnya, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama itu pada metode fast questionnaire yang dilakukan, didapatkan nilai Cronbach alpha yaitu 0,918. Nilai ini lebih besar dari nilai R hitungnya yaitu 0,4421. Maka data kuesioner ini dapat dikatakan valid. Lalu yang kedua, penggunaan metode REBA. Setelah dilakukan perbaikan, didapatkan skor 2 dengan status risiko rendah. Dan yang ketiga, pada perhitungan kondisi meja kantor menggunakan metode ROSA, didapatkan nilai ROSA 4, yang berarti bahwa tidak perlu dilakukan perbaikan atau asesmen lanjutan. Selanjutnya, saran dari kelompok kami mengenai jurnal ini, yang pertama perlu dibuatkan desain layout 3D agar lebih memudahkan referensi para pembaca. Yang kedua, perlu ditambahkan analisa QCDSEMP agar mengetahui potensial benefit yang akan didapatkan. Dan yang ketiga, perlu dilakukan pengembangan kembali pada desain. Sekian presentasi pada kelompok 6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.